Baiklah, kita akan melihat beberapa overview terkait menu-menu yang ada di software Odoo. Dan untuk yang pertama ini sesuai dengan simulasi tanggal 1 Februari diasumsikan ya ada transaksi pembayaran upah karyawan minggu keempat Januari 2020 sebesar 500.000. Jadi kalau sekarang transaksinya itu mau diinput untuk bulan Februari dan bayar upah karyawan minggu keempat Januari, berarti dengan kata lain bahwa expenses atas upah karyawan ini sudah diakui di bulan Januari, kita tinggal bayar hutangnya ya yang terrealisasi di bulan Februari. Jadi transaksinya tanggal 1 Februari. Nah, untuk transaksi pembayaran upah ini kita akan catat ke menu accounting, karena di sini dengan anggapan bahwa pembayaran gaji itu kita akan jadikan bagian dari petty cash ya. Jadi untuk transaksi ini kita catat di menu accounting. Di sini balance di GL adalah 8 juta dan kita klik new transaction. Ini adalah saldo awal ya kalau ada yang masih ingat. Kita klik new transaction. Seperti ini. Kemudian untuk referensinya bisa diketikkan pembayaran gaji minggu ke-4 Januari. Tanggal transaksi yang kita mau input adalah tanggal 1 Februari ya. Simulasi kita adalah di bulan Februari, cuman karena ini sudah masuk di bulan Maret, maka ini hati-hati ya. Setiap kali muncul tuh defaultnya pasti ke bulan Maret, tapi kita rubah di sini ya. Tanggal 1 ya. 1 bulan Februari. Ini didahului dengan bulan dulu, tanggal baru tahun. Di bagian detail dari transaction, kita isi labelnya adalah misalnya bayar gaji. Nah, jika pembayaran ini mengurangi amount cash yang ada di perusahaan, maka kita harus beri tanda minus ya. 500.000. Oke. Setelah kita klik tanda minus, maka otomatis computed balance-nya di sini 7.500.000. Nah, ending balance ini kita update ya, 7.500.000. Seperti ini. Kalau sudah dipastikan benar, maka selanjutnya drag ke bagian atas dan klik menu post. Oke, kemudian klik reconcile. Oke, ini adalah akun kas ya. Ini kode 11110 ini akun kas. Cuman tujuannya adalah untuk description bayar gaji. Nah, sekarang kita akan pilih counterpart untuk account-nya, yaitu pembayaran gaji ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa pilih manual operation dan kemudian kita pilih hutang gaji dan upah ya. Sebab bulan Februari ini kita realisasikan pembayaran hutang, sedangkan pengakuan beban gajinya itu sudah di bulan Januari. Karena case-nya ini kita mau bayar gaji minggu ke-4 Januari. Seperti ini, sudah dipastikan masuk ke hutang gaji dan upah dan kemudian kita klik validate. Oke, setelah itu kalau kita buka lagi accounting dashboard-nya, kita bisa lihat bahwa balance DGL kita itu sisanya 7.500.000 ya, oleh karena transaksi yang barusan terjadi. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi tanggal 2 Februari, bahwa perusahaan melakukan pembelian dari vendor Boga Jaya, barang sudah diterima tetapi belum dibayar ya, barang sudah diterima belum dibayar. Jadi ini
transaksinya kalau mengikuti menu yang ada di Odoo, berarti kita ke menu purchase ya, di modul pembelian, karena ini ada transaksi pembelian. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa di modul pembelian itu kita start dari quotation, dan selanjutnya ada purchase order, selanjutnya terima barang, dan kemudian create invoice, dan selanjutnya menu untuk pembayaran atau pelunasan kepada vendor. Kalau di sini kita simulasinya adalah dari permintaan kemudian lanjutkan sampai barang diterima ya, dan tagihan dari si vendor. Oke, jadi cara untuk input di software Odoo adalah kita klik create pada quotation request ini. Vendornya pilih Boga Jaya. Boga Jaya, tanggal transaksi, tanggal tadi di soal tanggal 2 ya. Tanggal 2 Februari. Oke, kemudian produk yang kita beli itu kita input di detail dari tampilan aplikasinya dan diisi secara detail untuk produk beserta quantity dan unit price-nya. Terigu, quantity-nya 45, ban. Sementara kita baikkan dulu teksturnya. Mohon diinput terus hingga selesai semua ya. Daftar kembar 3, gula pasir, gunakan tombol tab untuk mempermudah kelancaran. Ragi, unit price-nya otomatis ya, karena kita sudah define sebelumnya. Kecuali ada perubahan dari harga perolehan, maka kita minyak goreng ya selanjutnya. Sebentar ya. Agak menunggu. Minyak goreng. Oh, sebentar. Sudah tertutup. Nah, oke, ini ada tadi tertutup, internetnya jalan.
Baik, dilanjutkan untuk diisi semuanya. Mentega, kelapa, coklat bubuk, tep, keju, kemudian garam, selai, 5 kg ya selainya. Plastik 8 dan unit price-nya ini 12.500 diketikkannya. 12.500. Tap terus sampai muncul satu row, tapi karena tidak dipakai kita klik escape hanya untuk update jumlah yang paling terakhir, dan pastikan totalnya adalah 2.300.000. Jadi untuk memastikan inputkan semua amount bahan baku dengan semua unit ya, itu kalau dijumlahkan ada 2.300.000. Oke. Ini tanggal transaksi, jangan sampai salah, di 2 Februari. Nah, sekarang setelah semua dipastikan oke, sudah benar, maka dengan klik confirm order berarti kita menyetujui ya permintaan ini untuk segera diorderkan ke Boga Jaya ya. Jadi kita klik confirm order. Sebentar ya. Silakan diklik confirm order. Oke. Setelah kita klik confirm order, maka otomatis ini akan muncul kode dokumen P0002 bahwa tadi quotation itu sudah berubah menjadi order ya. Sudah ada dokumen ordernya, ini nomor P0002. Oke. Nah, sekarang asumsinya barang itu kita akan terima ya. Kita bisa klik receive product, or kita bisa klik ada lambang mobil di sini ya. Bisa klik di sini. Atau di receive product di sini juga boleh. Nah, sekarang anggaplah barang itu masuk di tanggal yang sama ya, jadi kita tidak perlu ubah ini. Dan kemudian yang penting yang perlu kita perhatikan adalah tentunya kita harus periksa apakah barang yang kita minta atau kita order itu dipenuhi sama Boga Jaya untuk dikirim ke kita. Nah, dalam kasus di sini barang itu diterima full ya, jadi tidak sebagian. Jika sebagian, maka caranya adalah misalnya tepung terigu 45 kilo, yang datang 30 kilo. Jadi kita harus edit, dan kemudian untuk di bagian kolom dan-nya kita taruh di sini 30. Nah, tetapi karena ini full, jadi ada fasilitas kita langsung validate aja dengan memastikan tanggal terimanya ini sudah benar atau tidak. Ya, tanggal terima karena asumsinya tanggal 2 Februari, maka kita klik validate karena juga
barang yang kita minta ke Bogaja itu semuanya datang ya, dengan dalam keadaan yang baik. Jadi klik validate. Klik validate. Oke, dia akan kasih pesan seperti ini, you have not recorded done quantities yet. Jadi kita belum isi di sini kuantitinya katanya di kolom done ini. Tetapi by clicking and apply Odoo will process all the quantity. Jadi ketika kita klik apply, yang di main ini otomatis akan full ya, yang di kolom done yang kita terima ini akan full seperti yang kita minta ya. Coba kita klik apply. Klik apply. Nah, seperti ini ya, ini dia done seperti ini 45. Oke, kemudian kita save. Nah, dengan transaksi ini kita sudah catat ada transaksi penerimaan barang dengan dibuktikan dengan nomor dokumen ini, bread garing IN garing 0001 ya. Kemudian klik save untuk ini. Klik save. Oke. Sampai di sini dia bilang barang belum dibayar. Jadi kita asumsikan saja bahwa mereka sudah kirim invoice-nya ke kita dan kita lakukan pengakuan hutang saja ya. Jadi kalau pengakuan hutang itu nanti kita kembali ke PO-nya ya, klik di sini PO-nya. Seperti ini. Jadi kita bisa bikin pengakuan hutang itu di klik di PO-nya ya. Kemudian di sini ada menu create bill. Nah, saya harus minimize supaya bisa kursornya bisa tidak terganggu dengan yang di sebelah sini. Oke, create bill. Klik create bill. Oke, selanjutnya klik edit dan jangan lupa tanggal yang penting pengakuan hutang itu terjadi, anggaplah di tanggal yang sama, semua kejadian itu terjadi tanggal 2 Februari, accounting date juga kita samakan 2 Februari ya. Ini juga kita bikin anggap sama ya. Due date-nya ini terserah ya mau di kapan, sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi ini semua total 2.300.000 ini yang harus kita bayar ke Bogaja ya. Tapi sekarang dengan melakukan konfirmasi atas transaksi ini berarti kita melakukan pengakuan hutang ya. Oke, kita klik confirm. Kita klik confirm. Ya, kemudian save ya. Jadi karena ini belum bayar, kita tidak lanjut ke proses pembayaran ya. Kalau lanjut ke proses pembayaran itu ada di menu register payment ya. Tapi ini baru sampai di ini ada bill, ada tagihan yang kita harus proses untuk bayar selanjutnya. Tapi kita ini lagi dalam tahapan yang belum dibayar ya, pengakuan hutang. Oke, selanjutnya tanggal 2 Februari kita pindah lagi melihat overview modul penjualan. Ada transaksi di mana kita melakukan penjualan ke pelanggan tunai ya. Jadi ini langsung dibayar. Pelanggan tunai roti aneka rasa 1.875 dan harga satuannya 3.000. Jumlah total 5.625.000. Oke, kita ke menu utama dan kemudian kita pilih modul sales. Nah, dia muncul tampilan seperti ini. Kita klik create. Kemudian
kita pilih customer, pelanggan tunai ya. Nah, ini kalau belum ada, kita create aja ya pelanggan tunainya. Jadi bisa langsung ke menu customer atau bisa langsung di sini ya, langsung klik pelanggan tunai. Tapi saya lebih prefer untuk buka seperti ini, klik kanan, kemudian kita buka new tab. Wait ya, ini saya kecilin dulu. Orders. Ini dia, sudah ada. Orders. Terus kalau bisa klik kanan. Bentar ya, saya ada masalah dengan ini, bisa nggak pindah di sebelah? Oh, susah ya. Ini kalian bisa klik begini ya, klik kanan ya, klik kanan open link supaya buka tab baru untuk create customer. Maaf ya, agak lambat ini. Nah, ini kita klik create. Nama pelanggan tunai. Kemudian di bagian accounting kita setting untuk akun piutang sama akun payable-nya ya, sesuai dengan akun yang sudah disiapkan. Oke, klik save. Klik save. Dan kemudian di transaksi sebelumnya, nah di sini tuh seharusnya sudah ada ya, kita bisa pilih ini, sudah ada pelanggan tunai, dan kemudian quotation date-nya mengikuti seperti soal tanggal 2 ya, asumsi kita jualan tanggal 2 Februari, dan kemudian add produknya. Nama produk jadi adalah roti aneka rasa. Oke, di quantity di sini kita akan jual 1.875. 1.875. Nah, ini tandanya ini di sebelah kanan ada keterangan untuk available stock yang ada ya. Jadi ini ada cukup. Kemudian unit price. Oke.
Nah, kemudian kita bisa confirm. Ketika quotation itu kita berikan, kemudian kita confirm, itu statusnya akan berubah menjadi order ya, sales order. Confirm. Nah, di sini muncul ya, dia punya nomor dokumen sales order. Selanjutnya, proses yang berikut adalah kita klik transaksi pengeluaran barang, bahwa ini akan mengurangi stok dari perusahaan untuk roti sebanyak 1.875, dan di sini kita perlu update tanggalnya, bahwa kita anggaplah keluarkan barang itu di tanggal yang sama ya dengan penjualan. Oke. Nah, ini di-validate aja. Karena total barang yang keluar itu juga persis 1.875. Kita klik validate. Nanti dia akan muncul keterangan untuk by clicking and apply will process all the quantity ya, sama kayak kasus tadi itu yang pada saat terima barang. Oke. Nah, seperti ini tampilannya, maka muncul dokumen keluar barang di sini, bread garing out garing 0001. Nah, sekarang kita simpan transaksinya, dan melalui menu SO lah kita bisa buat melalui dokumen SO kita bisa buat tagihan ya ke customer. Nah, cara untuk membuat tagihan adalah kita ke SO-nya, ini seperti ini, sudah klik SO-nya ini, dokumen SO, dan kita create invoice, ya, klik create invoice, klik create invoice. Ya, dalam pilihan regular invoice, kita klik create invoice. Kemudian, ya, kalau sudah seperti ini, kita edit tanggalnya saja ya. Kita edit tanggalnya. Sudah oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita buat seperti ini, quotation-nya untuk dibuatkan invoice-nya, kita klik invoices, kita klik invoice, seperti ini. Sebelum di-confirm, edit dulu ya tanggalnya. Nah, ini dia tanggal transaksinya di sebelah sini. Tanggal 2 Februari, dan kita klik confirm. Nah, saya harus minimize ini untuk bisa klik confirm. Oke. Maaf ya, ini lagi loading, internetnya kurang bersahabat. Oke, kita bisa lihat jurnal item yang terbentuk di sini, pengakuan piutang ya, pengakuan piutang, sales, kredit, dan kemudian ada transaksi pencatatan HPP ya, HPP penjualan. Oke, HPP penjualan terhadap stok in transit. Masih ingat ada account kontemporer ya yang ada. Nah, selanjutnya proses penerimaan uang. Proses penerimaan uang ini kita bisa melalui menu accounting ya, untuk maintain jumlah kas yang ada. Berarti kalau ini pelunasan daripada customer, berarti kita ada ketambahan uang ya. Jadi kita bisa klik di new transaction. Bisa klik di new transaction.
kemudian jurnalnya. Oke, bisa pilih tanggal transaksi, tanggal 2. Nah, di sini outline bisa klik penjualan ke pelanggan tunai. Jumlahnya di sini adalah 5.625.000. Jadi 5.625.000, dan kita lihat di sini update-annya jadi 13.125.000 ya. Selanjutnya klik post. Kenapa saya sering kasih kecil layar? Karena saya ada gangguan dengan ini yang tidak bisa kursornya jalan ya. Kalau di kalian tidak masalah. Kemudian klik reconcile. Klik reconcile. Oke, dan kemudian kita bisa ini ya, pilih untuk pelanggan tunai ini ya, pelanggan tunai untuk counterpart akunnya, dan kemudian klik validate. Nah, kalau kita ke accounting dashboard, atas transaksi penjualan tersebut, kemudian cash di perusahaan kita bertambah menjadi 13.125.000 ya. Oke, sampai di sini part yang pertama, nanti kita berikutnya.